Roy Keane restui Graham Potter jadi manajer baru MU. Legenda Manchester United, Roy Keane punya pendapat mengenai Graham Potter. Ia menyebut sang pelatih punya kualitas yang bagus. Seperti yang sudah diketahui, nasib Erik ten Hag lagi mendapatkan guncangan besar. Sang pelatih terancam dipecat setelah MU menelan banyak hasil buruk di musim ini. Sejauh ini sudah beredar beberapa nama kandidat pelatih baru MU. Salah satunya adalah mantan manajer Chelsea, Graham Potter. Keane sendiri pernah memberikan penilaiannya terkait Potter. Ia menilai pelatih 42 tahun itu punya harisma yang pas untuk menangani klub besar seperti Chelsea dan MU. Inter Milan hidupkan minat kepada Anthony Martial. Daftar peminat Anthony Martial bertambah 1. Klub Serie A, Inter Milan berencana untuk merekrut sang striker dari Manchester United. Menjelang bursa transfer musim dingin, Manchester United dikabarkan akan melepaskan beberapa pemain mereka. Salah satu pemain yang bakal dilepas Erik ten Hag adalah Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu bakal dilepas karena ia tidak memberikan performa yang apik di skuad MU. Belum lagi ia rentan mengalami cedera sehingga ia kini dianggap jadi beban setan merah. Dilansir FC Internews, ada beberapa klub yang berminat menggunakan jasa Martial. Salah satunya adalah Inter Milan. Newcastle telekom Juventus untuk transfer Calvin Phillips. Calvin Phillips nampaknya akan tetap bermain di Inggris pada paruh kedua musim 2023-2024. Sang gelandang dikabarkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Newcastle ketimbang Juventus. Beberapa waktu yang lalu, Manchester City mengakui bahwa Calvin Phillips akan cabut. Pelatih mereka, Josep Guardiola mengakui bahwa ia tidak bisa memanfaatkan sang gelandang di timnya jadi ia bakal dilepas. Juventus sempat ramai dikabarkan akan jadi pelabuhan karir baru Phillips. Si nyonya tua ingin menjadikan sang gelandang pengganti Paul Pogba yang terancam diskors selama akibat penyalahgunaan doping. Dilansir E-News, Phillips tidak akan bergabung dengan Juventus. Sang gelandang disebut kini lebih berpeluang pindah ke Newcastle. Wadidaw, Xavi kini semakin dekat dengan pemecatan. Ada rumor kurang sedap datang dari Barcelona. Manajemen Las Azulgrana dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dengan Xavi. Musim ini merupakan musim ketiga Xavi sebagai manajer Barcelona. Ada ekspektasi tinggi pada sang manajer setelah musim lalu ia membawa Barcelona menjuarai La Liga. Tim asal Catalunya itu sebenarnya mengawali musim ini dengan cukup baik. Namun sebulan terakhir performa mereka mulai tersendat dan mereka beberapa kali menelan kekalahan. Dilansir AS, situasi ini berdampak pada masa depan Xavi. Sang manajer dikabarkan mulai masuk dalam zona pemecatan. Gelandang Sociedad ini masuk dalam daftar belanja Barcelona. Gelandang Real Sociedad, Mikel Merino, dikabarkan masuk dalam daftar belanja Barcelona pada musim panas 2024 mendatang. Barcelona terus melakukan reformasi di skuadnya. Xavi telah melepas dan mendatangkan sejumlah pemain ke Camp Nou. Usaha itu telah membuahkan hasil positif. Barcelona sukses memenangkan gelar juara La Liga 2022-2023. Blaugrana juga sukses merengkuh gelar Supercopa de Espana. Namun demikian Xavi tak puas dan terus berusaha membenahi timnya. Kabar PSG minati Casemiro itu hoax doang. Sebuah informasi baru beredar seputar saga transfer Casemiro. PSG dikabarkan tidak akan merekrut sang pemain di musim dingin nanti. Memasuki musim keduanya di Manchester United, Casemiro mengalami situasi yang kurang oke. Sang gelandang mengalami penurunan performa yang drastis di musim ini. Santer beredar kabar bahwa Casemiro bakal dijual Manchester United di tahun 2024 nanti. Sang agen dikabarkan sudah mengontak beberapa klub top Eropa, salah satunya adalah PSG yang disebut-sebut berminat pada Casemiro. BBC Sport melaporkan bahwa rumor ketertarikan PSG terhadap Casemiro itu tidak benar. Raksasa Ligue 1 itu dilaporkan tidak berencana mengangkut Casemiro. Bersih-bersih Chelsea dimulai dari jual 3 pemain ini. Chelsea siap bersih-bersih pemain. Di bursa transfer musim dingin Januari 2024 nanti, setidaknya 3 pemain ini kabarnya masuk dalam daftar jual. Chelsea punya kedalaman skuad yang cukup gemuk. Sayangnya, badai cedera juga membuat para pemainnya masih lama di ruang perawatan, termasuk para pemain barunya seperti Romeo Lavia dan Christopher Nkunku. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea siap untuk lakukan bersih-bersih pemain. The Blues akan jual para pemainnya mulai bursa transfer musim dingin Januari 2024 nanti. Chelsea dikabarkan akan memulai dengan menjual 3 pemainnya yakni Conor Gallagher, Marc Cucurella, dan Axel Disasi. Brighton si camar terbang mulus di Eropa.
Brighton and Hove Albion sukses melaju ke babak knockout Liga Eropa dengan mulus. Si Camar mampu terbang mulus di Eropa. Brighton memastikan diri menjadi juara grup B. Di laga terakhir, Billy Gilmour dan kawan-kawan bisa menundukkan Marseille 1-0 di Ames Stadium. Gol kemenangan Brighton dicetak dengan dramatis. Joao Pedro menjebol gawang Marseille di menit ke-88, menjadi gol kemenangan wakil Liga Inggris. Hasil itu membuat Brighton mengumpulkan 13 poin, dan finish pertama di grup A. Brighton menyalip Marseille, yang cuma bisa menjadi runner-up dengan 11 angka. Gol kemenangan yang dicetak Joao Pedro sungguh membuat Roberto De Zerbi bangga. Mainer asal Italia itu sampai berlari dan lompat ke tribun penonton guna merayakannya. Steven Gerrard ajak Anthony Martial pindah ke Arab Saudi. Spekulasi masa depan Anthony Martial memasuki babak baru. Sang penyerang kini dilaporkan masuk dalam radar Al-Ettifaq. Beberapa hari terakhir, beredar kabar bahwa Manchester United akan berpisah dengan Martial. Setan Merah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang striker yang habis di musim panas tahun depan. Situasi ini membuat Martial akan cabut sebagai free agent di musim panas tahun 2024 nanti. Meski beredar kabar juga bahwa MU tidak akan keberatan melepaskan sang striker di musim dingin nanti. Laporan dari Ekrem Konur, ada satu klub yang berminat untuk merekrut Martial. Klub itu adalah klub Saudi Pro League, Al-Ettifaq. Xabi Alonso ke Manchester United, Owen, nggak mungkin, sih. Manchester United digosipkan mau cari manajer baru dan nama Xabi Alonso muncul ke permukaan. Michael Owen sih nggak yakin kalau Alonso mau ke MU. Manchester United cukup babak belur di pertengahan musim ini. MU tersingkir di Liga Champions, finish sebagai penghuni dasar grup A. Di Liga Inggris, MU juga belum mendekati 4 besar karena masih inkonsistensi. Manajer Erik ten Hag disebut-sebut digoyang kursinya alias sudah ramai rumor pemecatan. Beberapa nama muncul ke permukaan yang disebut-sebut bisa gantikan posisi Erik ten Hag. Salah satunya seperti Xabi Alonso yang sedang bersinar melatih Bayer Leverkusen. Ex-Liverpool, Michael Owen ditanya soal rumor itu. Owen pede mengatakan kalau Alonso nggak bakal ke Manchester United. Michael Owen memuji Xabi Alonso yang sejauh ini mampu memoles Bayer Leverkusen. Menurut Owen, Alonso dulunya adalah pemain yang cerdas maka kini jadi pelatih yang cerdas pula. Urawa Reds tantang Man City di semifinal Piala Dunia antar klub. Manchester City akan ditantang Urawa Red Diamonds di semifinal Piala Dunia antar klub 2023. Klub asal Jepang itu menyingkirkan Lyon, wakil Meksiko, di putaran kedua Piala Dunia antar klub. Urawa kemudian melaju ke semifinal. Di sana ada Manchester City selaku wakil Inggris atau Eropa dan langsung mendapat jatah tampil di semifinal. Urawa versus Man City akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Rabu dini hari, 20 Desember 2023, waktu Indonesia Barat. Ini menjadi debut The Citizens di ajang Piala Dunia antar klub. Man City meraih tiket ke pentas dunia setelah menjadi juara Liga Champions Eropa. Urawa adalah juara Liga Champions Asia. Urawa terakhir kali tampil di Piala Dunia antar klub pada 2017. Langkahnya terhenti di putaran kedua setelah tumbang dari Al Jazeera. Puji Lautaro, Mario Balotelli, dia berada di atas Lewandowski. Mario Balotelli memuji penampilan Lautaro Martinez bersama Inter Milan. Penyerang Adana Demirspor tersebut ingin melihat Lautaro bermain dengan Victor Osimhen. Lautaro Martinez terus bersinar bersama Inter Milan di musim ini, di mana dia memainkan peran utama sebagai pencetak gol dengan torehan 14 gol di Serie A, dan mengemban tugas sebagai kapten tim. Berbicara kepada TV Play via calciomercato.com, mantan striker Inter dan timnas Italia, Mario Balotelli bicara tentang Lautaro. Penyerang Adana Demirspor tersebut terang-terangan memuji sang pemain. Dia sangat kuat, saya melihat hanya sedikit penyerang yang lebih kuat darinya. Saya akan menempatkan Lautaro di atas Lewandowski. Akan sangat fenomenal jika dia dan Osimhen bermain bersama, ujar Balotelli. Pernah dibantai 7-0, Ten Hag tak takut kunjungi Anfield. Manchester United pernah kalah dengan skor 7-0 di markas Liverpool. Namun, hal tersebut tidak membuat Erik ten Hag takut untuk datang kembali ke Anfield. Manchester United akan menantang Liverpool di Anfield pada Minggu, 17 Desember 2023, malam WIB besok. Setan Merah dibayangi rekor buruk saat berkunjung ke markas The Reds. Di tempat yang sama pada musim lalu, Manchester United menelan salah satu kekalahan terburuknya. Skuad Setan Merah pulang dengan kekalahan telak 0-7. Pada musim ini, performa Manchester United dan Liverpool sangat kontras.
Setan Merah terseok-seok di Premier League, sedangkan The Reds bertengger di puncak klasemen. Kekalahan tersebut tentu saja tidak akan dilupakan Ten Hag. Namun, Ten Hag bertekad membuktikan timnya sudah belajar dari kekalahan tersebut. Dengan dukungan penuh suporternya, Liverpool selalu meraih kemenangan di Premier League musim ini. Meski demikian, Ten Hag tidak memusingkan itu. Barcelona naksir titisan Lionel Messi. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengonfirmasi bahwa dia adalah penggemar gelandang remaja River Plate Claudio Echeverri. Seperti yang sudah diketahui, Echeverri merupakan salah satu pilar timnas Argentina U17 yang bertanding di Piala Dunia U17 2023. Dia tampil sangat mengesankan selama berada di Indonesia. Echeverri berhasil mencetak 5 gol dan 2 assist di turnamen ini. Itu termasuk hat-trick ke gawang Brasil. Performa ciamik dari pemain yang dijuluki titisan Lionel Messi ini menarik perhatian tim-tim top Eropa. Barcelona kabarnya kepincut dengan sang pemain. Højlund belum cetak gol di Premier League, Ten Hag tak khawatir. Striker Manchester United Rasmus Højlund belum berhasil mencetak gol di Premier League. Situasi itu tak membuat Erik ten Hag selaku manajer Setan Merah khawatir. Højlund didatangkan Manchester United dari Atalanta pada awal musim ini. Dia diharapkan bisa menjadi mesin gol Setan Merah yang baru. Sampai sejauh ini, Højlund sudah memainkan 12 pertandingan di Premier League. Namun, dia belum menyumbang gol dan assist untuk timnya. Di sisi lain, Højlund tampil cukup tajam di Liga Champions. Striker asal Denmark tersebut mampu mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Højlund sudah menunjukkan ketajamannya di Liga Champions. Karena itu, Ten Hag sangat tidak meragukan kemampuan Højlund sebagai seorang striker.